Halo sahabat Balai Kirti, jumpa lagi di episode kedua Konservator, Conservation Virtual Tour. Pada episode ini kita akan bercerita mengenai upaya pencegahan kerusakan-kerusakan pada koleksi museum yang dikenal sebagai konservasi preventif. Sahabat Balai Kirti, ternyata kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban udara, bahkan pencahayaan juga dapat mempengaruhi kerusakan pada koleksi loh. Mari kita lihat bagaimana konservator di Museum Balai Kirti menanganinya. Situasi di sekitar kita dapat menyebabkan kerusakan yang terlihat atau bahkan tak terlihat pada koleksi. Apabila tidak dilakukan konservasi pada koleksi secara berkala, maka koleksi dapat rusak dan membutuhkan penanganan yang lebih rumit. Kita tanya konservator kita yuk. Jadi konservasi preventif itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga benda atau koleksi museum agar tidak rusak atau mengalami kerusakan lebih lanjut. Dalam pemeliharaan koleksi dikenal adanya 10 agen penyebab kerusakan. Yang pertama itu ada gaya fisik, pencurian atau vandalisme, api, air, hama, polutan, cahaya, temperatur yang tidak sesuai, kelembaban relatif yang tidak sesuai, dan terakhir disosiasi. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konservasi preventif lebih berfokus pada pengelolaan kondisi di mana koleksi tersebut berada atau dipamerkan atau disimpan. Jadi faktor-faktor tadi itu harus dikendalikan untuk menghindari kerusakan fisik, kimia, atau biologis pada koleksi. Konservasi preventif juga mencakup penanganan yang hati-hati terhadap koleksi, seperti teknik penyimpanannya, teknik dipamerkannya, penggunaan bahan penyimpanan yang aman, serta pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan, sehingga kerusakan itu dapat dicegah dan koleksi tetap terpelihara dengan baik. Dengan melakukan konservasi preventif, berarti kita dapat memperpanjang usia koleksi dan mengurangi kebutuhan untuk konservasi kuratif atau pengobatannya atau pemulihannya. Jadi penasaran deh, seperti apa ya penerapan konservasi preventif yang dilakukan oleh konservator di Museum Balai Kirti? Mari kita simak. Dalam konservasi preventif, terutama yang harus kita lakukan adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendekati ideal. Suhu dan kelembaban yang terlalu rendah, apakah terlalu tinggi, ataukah fluktuatif, itu bisa merusak bahan organik seperti kertas, tekstil, kayu, kulit. Untuk mengetahuinya, apakah kondisinya memang tadi lembab, kering, atau fluktuatif itu, kita membutuhkan alat yaitu data logger, kelembapan, dan temperatur. Jadi data logger tadi kita letakkan di dalam vitrin atau di ruang simpan untuk mendeteksi nilai kelembaban dan temperatur. Di Museum Balai Kirti sendiri, keadaannya itu yaitu terlalu lembab dan terlalu fluktuatif, sehingga kita membutuhkan tindakan pengendalian, yaitu dengan cara menggunakan desikan atau bahan penyerap kelembaban. Yang sering kita gunakan di Museum Balai Kirti ini dalam bentuk silika gel dan atau juga bentonite clay. Sedangkan untuk nilai intensitas pencahayaan yang terlalu tinggi, itu juga bisa merusak koleksi, bisa mengakibatkan pemudaran. Selanjutnya, untuk nilai intensitas pencahayaan yang terlalu tinggi, itu juga bisa merusak koleksi. Kita bisa menggunakan luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya tampak dan UV meter untuk mengukur intensitas cahaya UV. Untuk pengendaliannya, kita bisa menggunakan UV filter, bisa menggunakan tirai pada jendela yang langsung terkena matahari, lalu bisa juga mengatur posisi cahaya sehingga tidak langsung mengenai koleksi. Selanjutnya, yang sering kali menjadi masalah umum di museum adalah adanya hama yang merusak koleksi, sehingga kita membutuhkan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian yang biasa kita lakukan untuk hama yaitu adalah fumigasi koleksi. Selain itu, agen kerusakan yang sering terdapat di museum adalah polutan berupa partikulat debu. Debu ini sendiri seringkali dianggap sebagai masalah sepele di museum. Padahal, partikulat debu itu bisa sifatnya abrasif ke permukaan koleksi. Selain itu, akumulasi debu yang berkumpul di permukaan koleksi itu juga bisa menjadi penyebab timbulnya jamur.
Penggunaan wadah penyimpanan koleksi yang terbuat dari bahan yang aman, seperti kertas bebas asam, juga dapat meminimalisir dampak polutan yang dapat merusak koleksi. Nah, setelah mengetahui cara melakukan konservasi preventif, kira-kira kapan ya konservasi preventif itu dilakukan? Di Museum Balai Kirti, kita melakukan kegiatan konservasi itu setiap hari Senin ketika museum tutup dan tidak ada pengunjung. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan konservasi langsung di ruang pamer. Tetapi tidak semua koleksi itu bisa langsung kita tangani di ruang pamer. Terdapat juga kondisi-kondisi khusus di mana kita harus melakukan penanganan itu di ruang konservasi. Sehingga hari-hari lainnya bisa tetap kita gunakan untuk melakukan konservasi koleksi. Untuk monitoring kelembaban dan temperatur, kami lakukan pembacaan data logger yang sudah kita letakkan di vitrin atau ruang simpan itu setiap 1 bulan sekali. Nanti akan dihasilkan grafik kelembaban dan temperatur selama jangka waktu 1 bulan dan terukur selama 24 jam. Sehingga di situ kita bisa membaca apakah dia fluktuatif, lembab, atau kering. Untuk pengendalian berupa penggantian desikan, kami juga melakukannya selama 1 bulan sekali, setiap 1 bulan sekali. Jadi jumlah desikan yang kami berikan itu memang sudah dihitung jumlahnya sesuai untuk kebutuhan selama 1 bulan. Sedangkan untuk insect trap, perangkap serangga, bisa kita ganti itu sekitar 3 bulan sekali. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi apakah itu termasuk serangga perusak atau tidak dari perangkap yang tadi kita letakkan. Jika memang dia dibutuhkan pengendalian atau ada serangga perusak yang terdeteksi, kita bisa melakukan fumigasi koleksi yang dilakukan itu setiap 1 tahun sekali untuk semua koleksi. Wah, ternyata banyak ya yang harus dilakukan demi menjaga kondisi koleksi-koleksi di museum agar tetap baik. Maka dari itu, sahabat Balai Kirti wajib mematuhi peraturan di museum seperti tidak membawa tas, ransel, atau sejenisnya ke dalam museum, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam museum, tidak diperkenankan untuk menyentuh koleksi atau memegang media koleksi karena ternyata hal-hal yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja memberikan dampak besar terhadap koleksi. Sampai di sini perjalanan kita mengenai konservasi preventif. Nantikan perjalanan di dunia konservasi selanjutnya hanya di channel Museum Balai Kirti.